وسلم وبارك عليه. Beres saja. Gak bergerus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alaihi barakatillah. Alhamdulillahi alaihi nikmatillah. Alhamdulillahi wal khair wasaru bimasyiatillah. Allahumma ya da'ima fadi alal bariyah. Amin. Ya basita bi'adiyah. Sahib al-ma'ubi saniyah. Salli ala Sayyidina Muhammadin. Salli ala Sayyidina Muhammad. Khairah wa rasajiyah wa firlana ya jalullah bidihasiyah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirri asrar wa qiyabki abyar wa miftahil babi yasar Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammadin Muqtar wa al-yasar wa sabi ahyar adadani a'talih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahul babi rahmanillahi adadama fi'il minillah salatan wa salamain daimain bidawa mulki lillah ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi al-Goim bil hukulillah madagat illah biyallahu ta'ala minal aminin gobul. Mudah-mudahan gobul segala-galanya ya. Gobul segala hajat-hajatnya. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, khususnya jamaah pengajian atau jamaah nawaina qiraah daripada Yasin, pimpinan daripada Ahina Kiram Al-Ustaz Osin wa Ahina Kiram Al-Ustaz Samuri. Kita doakan beliau Allah berdunia hayati fi dunia akhirah yang insyaallah senantiasa berikan sehat walafiat panjang umur. Amin. Pokoknya kampung ini kampung apa sih namanya? Kampung Tambun ya. Pokoknya kampung yang ada di sini insyaallah sehat walafiat panjang umur ya. Bapak ibunya, remaja, putra putri semuanya, patangannya, sesepuh semuanya insyaallah sehat walafiat dan panjang umur. Dan tidak lupa juga kepada Sayyidul Wilayah, orang tua kita bersama. Yang pertama katanya tetap di sini Profesor Dr. Latnas Haji Ali Mudin. Ya, kita doakan beliau sehat walafiat panjang umur. Pokoknya barokah dah Haji Ali Mudin ya, insyaallah. Dan tidak lupa juga kepada barusan Ahina Kiram Al-Ustaz. Yang barusan siapa namanya ya? Ini kebanyakan ya. Ustaz Abdurrahim, kita doakan beliau Allah bituli hayati biar sehat walafiat panjang umur. Amin. Beliau orang apa? Lahiran Jakarta katanya, asli orang tuanya orang Cirebon. Jadi kalau untuk bahasa Madura kurang lancar. Kalau saya sekuni-kuni Madura saya. Pokoknya beres kerja orang Madura di sini ya. Semuanya yang hadir di tempat ini, saya nggak panjang lebar ya, para alim ulama, para kiai, para asatid, para masaik, para tuan-tuan guru, para asatid, wasatid ya semuanya, insya Allah sehat walafiat dan panjang umur, khususnya sebagai umatnya Habibuna Muhammad SAW, insya Allah sehat walafiat panjang umur ya. Di hari ini kita bersyukur di hadapan Allah, di hadapan Habibuna Muhammad Rasulullah, di hadapan malaikat Israel yang menaruh ruh yang sementara di badan kita. Ini luar biasa. Ruhnya cuma satu nempel di badan kita. Kalau ruhnya udah diambil sama malaikat Israel, dijemput, kedua matanya nggak bisa ngedip lagi, mulut tidak bisa bicara, makan dan minum tidak akan bisa, tangan tidak akan bisa menggenggam, langkah kaki tidak akan bisa berjalan. Inilah yang dikatakan oleh Habibuna Muhammad dalam hadis khairukum man tala urasan amaluhu
kebaikan di antara kalian, yang diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, maka lakukanlah amalan-amalan yang baik, ilmu ibadah yang baik. Ilmu ibadah yang baik yang mana? Kita ambil ilmu ibadahnya dari junjungan baginda Rasulullah Habibuna Muhammad SAW. Dan kita ambil lagi ilmu ibadah yang baik daripada pewaris Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi Muhammad katakan daripada pewaris Nabi Muhammad di dalam hadis yang beliau katakan, humul khamilun sir badan nabihim warasatul anbiya krim biha warasatul anbiya. Ibu dan bapak kalau kenal wali-wali Allah, kalau kenal orang-orang soleh solihin, beliaulah pemegang sirnya setelah junjungan Rasulullah, dan beliaulah semulia-mulianya pewaris Nabi Muhammad yang dipegang para aulia Allah dan orang-orang soleh dan solihin. Dan Nabi Muhammad pun ngasih wasiat, alaikum bisunati wa sunati khalafa rasulin min ba'di. Ikutilah tindakanku kanjeng Rasulullah Habibuna Muhammad, dan tindakan seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang menuntun min ba'di setelahku. Siapa? Setelah Nabi Muhammad, para sahabat Nabi, ataupun setelahku kanjeng Rasulullah, setelah pewaris dan sahabat Nabi, ada dikenal para aulia Allah dan orang soleh, ataupun tanda kutip al ulama warasatul anbiya. Nah, ulama di sini bukan sembarang ulama. Jadi ulama di zaman sekarang ini ada dua. Ada ulama warasatul anbiya, pewaris nabi-nabi, dan ada ulama warasatul aniyah, pewaris kekayaan alias ulus. Kalau ulama waras aniyah, pewaris kekayaan, namanya ulama minal yahdil, yang memberikan tersesatkan dunia dan akhirat. Tapi kalau ulama warasatul anbiya adalah ulama pewaris nabi-nabi yang cenderung mengajak umat untuk urusan akhirat biar selamat semuanya. Tapi kalau ulama waras aliyah pewaris kekayaan, dia cenderung urusan duniawi, melupakan urusan akhirat. Ini yang berbahaya di zaman sekarang. Dan Rasulullah pun ngasih wasiat juga. Beliau katakan, anna bil khawfu minad dajjal, ana khawfu minal ulama su. Saya tidak takut sama dajjal, yang saya takutkan adalah ulama-ulama su. Di zaman sekarang akhirnya sudah zaman sudah akhir, umur dunia mau ditutup sama Allah Ta'ala. Jadi di akhir zaman sudah sekarang ini, kita ini sebagai umat Islam harus punya fondasi, harus punya pegangan, harus punya jalan, harus punya imam, harus punya kiblat, harus punya jalan, tuntunan, pegangan, jurusan yang dibawa oleh Habibuna Muhammad Rasulullah, yang dibawa oleh pewaris Habibuna Muhammad SAW, yang dibawa oleh para aulia Allah dan orang-orang soleh dan solihin. Itu fondasi kita, pegang kita, tuntunan kita yang akan menyelamatkan umat Islam dunia sampai di akhirat. Allah Rabbul Jalal firmankan, wahyukan kepada Habibuna Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, wa ana haja siratal mustaqiman, inilah siratku, jalanku yang lurus, yang dibawa oleh Habibuna Muhammad SAW. Inilah siratku, jalanku yang lurus, yang dibawa oleh pewaris Nabi Muhammad. Siapa pewaris Nabi Muhammad? Yang tadi barusan saya utarakan, humul khamilun sir badan nabihim warasatul anbiya akrim biha warasatul anbiya. Para aulia Allah, orang-orang saleh minas salihin, ataupun ulama waras anbiya, pewaris nabi-nabi. Lanjutan Quran tadi, Fatihul tiba, ikuti Nabi Muhammad, ikuti pewaris Nabi Muhammad, ikuti para aulia Allah dan orang-orang saleh minas salihin. Wala tatabi'u subul sabila, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang di luar rel Nabi Muhammad, yang di luar relnya pewaris Nabi Muhammad, yang di luar relnya para aulia Allah salihin. Kalau antum semua ngikutin jalan lain, akan mengakibatkan cerai berantakan, bukan urusan dunia tapi akhirat. Untuk mencari jalan shiratal mustaqim tidak akan ketemu. Kematian si fulan bin fulan, urusan akhirat bukan hanya dunia lagi. Urusan akhirat nyari surganya Allah Ta'ala nggak ketemu. Urusan akhirat nyari nabi, nyari para wali Allah dan orang soleh tidak ketemu. Lo kenapa nggak ketemu? Karena mengambil ilmu ibadah amal la tuqbal alias mardut mudorot, tidak akan terima lagi. Yang mana beb yang tidak akan terima alias mardut la tuqbal adalah orang yang berseberangan hubungan dengan Nabi Muhammad, orang yang berseberangan dengan pewaris Nabi Muhammad, orang berseberangan dengan para aulia Allah dan orang soleh yang tidak ada sandaran dengan Nabi pewaris Nabi, tidak ada sandaran lagi dengan para aulia Allah dan orang soleh. Kelak nanti di akhirat wadalan sabilan, mereka jalannya akan tersasar dan akan tersesat. Yang mana bib yang tersasar dan tersesat sekarang udah bermunculan, udah banyak sekali. Hati-hati kita mencari seorang masyayikh, seorang guru, seorang kiai, seorang ulama, seorang alim ulama. Semuanya guru-guru ngaji harus hati-hati. Kalau guru ngajinya yang dibawa oleh Ustaz Hosin, yang dibawa oleh Ustaz Samuri, insya Allah sahih.
Sohenya kenapa? Bermanfaat, berfaedah, manfaat dunia akhirat. Karena beliau mempunyai akidah yang sama. Satu akidah wadah tarekat Islam ahli sunnah jamaah. Siapa mulutnya yang tidak dibasahi dengan wasilah dengan Nabi Muhammad, tidak dibasahi dengan wasilah dengan pewaris Nabi Muhammad, tidak ada wasilah yang dibasahi dengan para aulia Allah dan orang soleh, jangan bicara tentang akhirat surga. Semerbak wangi surganya pun tidak akan cium, tidak akan tercium. Walaupun mereka ilmunya setinggi langit, ibadahnya setinggi langit, amalnya setinggi langit, tapi mereka kalau udah salah jalan berseberangan dengan Nabi, pewaris Nabi, berseberangan dengan para aulia Allah dan orang soleh, wadhalan sabilan, mereka akan jalannya tersasar dan akan sesat. Allahu Rabbul Jalla Jalaluh, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan wahyukan kepada Habibna Muhammad yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, man kana bid'amma fahuwa bi'amma wadhalan sabilan. Siapa di dunianya buta, buta di sini bukan buta kedua matanya, tapi buta ilmunya, tidak kenal dengan hamba-hamba pilihan Allah Nabi, tidak kenal dengan hamba-hamba pilihan Allah pewaris Nabi, tidak kenal dengan hamba-hamba pilihan Allah para aulia Allah dan orang soleh, maka di akhirat akan dibutakan lagi. Apa yang dibutakan lagi? Untuk bicara urusan akhirat, jalan siratal mustaqim gak ketemu. Urusan akhirat, ya surganya Allah gak ketemu. Urusan akhirat, nyari Nabi Muhammad, para wali Allah orang soleh ketemu. Para guru-guru kiai, alim ulama, para hosrandia, pewaris Nabi, atau nyari keluarga besar kita di akhirat, tidak ketemu. Bapak ibu nyari anaknya, anak nyari bapak ibu gak ketemu. Istri nyari suami, suaminya nyari istri gak ketemu. Paman bibi nyari ponakannya, ponakannya nyari paman bibi. Loh kenapa bibi gak ketemu? Karena di dunianya akidahnya udah ngalor ngidul, di dunianya akidahnya sudah warang ini, di dunianya akidahnya sudah bertambah-tambah awal home yang tidak jelas, belok ke sono, belok kemari, belok kemari, belok sono, yang tidak mustaqim lurus dengan Nabi Muhammad dan pewaris Nabi Muhammad, yang tidak mustaqim lurus dengan para aulia Allah dan orang soleh. Nanti di akhirat wadhalan sabilan, mereka jalannya akan tersasar dan akan tersesat. Allahu Rabbul Jalla Jalaluhu firmankan wahyukan kepada Habib Muhammad yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu daripada ancaman-ancaman api neraka. Jangan sampai kita dapat ancaman api neraka. Jangan sampai kita dapat ancaman azab kubur. Jangan sampai kita dapat ancaman siksa kubur. Jangan sampai kita dapat ancaman fitnah kubur, pertanyaan kubur, api neraka. Jangan, biar kita orang Islam yang soheh, yang orang Islam yang kafah, yang diwafatkan matinya dalam keadaan husnul khotimah. Sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Rasul Muhammad, sallallahu ala Habib Muhammad. Orang kalau akidahnya yang belang-belang, yang tidak soeh, tidak sejalan dengan Nabi, tidak sejalan dengan pewaris Nabi, tidak sejalan dengan para aulia Allah dan orang soleh, matinya nanti bukan husnul khotimah, suhul khotimah yang tidak wajar. Wa qala Imam Al-Haddad radhiyallahu taala katakan, orang Islam ini dua perjalanan kematian. Yang satu matinya husnul khotimah, yang satu lagi matinya suhul khotimah. Tapi kalau orang Tambun yang sekitar sini, pimpinan Ustadz Hosin, Ustadz Samuri, insya Allah husnul khotimah. Di bawah naungan Haji Alimuddin, insya Allah husnul khotimah. Di bawah naungan Ustadz Abdurrahim, husnul khotimah. Ustadz Abdurrahim ini satu madrasah sama saya di Sagopa, cuma beliau senior yang paling duluan. Satu madrasah, sama-sama belajarnya guru yang sama, Habib Abdurrahman, Sayyidul Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf. Dan saya melanjutkan lagi ke Keseruan Jawa Timur, Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf Sunni Salafiyah di sana. Ini satu akidah semuanya, luar biasa. Ini yang bakal ke surga semuanya, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Imam Al-Haddad radhiyallahu taala katakan, ini belum bicara maulid dulu, bicara pengenalan. Orang Islam ini ada dua pilihan kematian. Yang satu husnul khotimah, yang satu lagi mati sul khotimah. Kalau yang husnul khotimah ini adalah akidah yang awarahum, yang tidak jelas, yang belang-belang. Nggak tahu imamnya kemana nih, kiblatnya kemana, arahnya kemana, jalannya kemana, tuntunannya kemana, pegangan jurusannya kemana, nggak tahu mereka. Ini adalah akidah yang belang-belang, yang tidak punya sanad hubungan dengan Nabi, yang tidak punya sanad hubungan dengan pewaris Nabi, yang tidak punya sanad hubungan dengan para aulia Allah dan orang soleh. Mereka matinya nanti suhul khotimah. Tapi kalau ini insya Allah punya sanad semua hubungan dengan Nabi dan para wali Allah dan orang soleh, husnul khotimah. Amin. Di hari ini kita merayakan Maulid Kanjeng Rasulullah Habibuna Muhammad SAW. Buat apa memperingati Maulid Nabi Muhammad?
barusan tim hadro, beliau katakan biar mendapatkan syafaat daripada Habibuna Muhammad. Syafaat ini adalah oleh-oleh. Syafaat ini adalah paspor visa untuk masa depan kematian, menuju di alam yang abadi, menuju di alam yang bako, menuju di alam yang abad abidin, yang selama-lamanya kelak di akhirat. Di situ kalau orang Islam tidak punya paspor visa syafaat Nabi Muhammad, jangan bicara untuk ke surga nantinya. Difilter dulu alias diproses. Orang pergi haji umroh punya uang segunung, dia nggak punya paspor visa, nggak bisa berangkat pergi haji umroh. Dengan adanya paspor visa, insya Allah bisa berangkat pergi haji umroh. Apa paspor saya, visa saya kelak nanti di akhirat buat menjelang kematian, menuju alam yang abadi, menuju di alam yang baku abad abadi selama-lamanya adalah syafaat Kanjeng Rasulullah Nabi Muhammad. Saya Tuhan saya Allah Ta'ala, Nabi saya Muhammad Rasulullah, kitab suci saya Al-Quran Karim, agama saya Islam. Begitu besok istri meninggal dunia, saya mati ke surga. Oh tidak, orang Islam ini dua perjalanan. Yang satu matinya husnul khotimah, yang rambu-rambunya lampunya hijau semuanya. Yang satu lagi orang Islam matinya suul khotimah, yang rambu-rambunya tidak ada hijau, yang ada kuning merah, merah kuning, kuning merah. Kalau antum naik kendaraan mobil kemanapun tujuannya, kita jalankan, di mana berapa kilometer ada perapatan, tiba-tiba mobil pada berhenti semuanya. Tanya pak supirnya, Pak supir, kenapa ini mobilnya berhenti di perapatan ini? Itu jawabannya pasti di sini nggak bisa jalan nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena di perapatan ini ada rambu-rambu. Apa rambu-rambunya? Tuh di atas tuh lampu merah. Udah jalan aja lampu merah nggak apa-apa. Yang ada jangan tabrakan. Tiba-tiba lampunya berubah jadi hijau. Pak sopir tuh hijau sekarang gimana? Oh ini boleh jalan katanya. Ketemu perapatan kedua hijau. Perapatan 3, 4, 5, 1000 perapatan hijau. Ini Pak supir ini tancap gas jalan terus kalau hijau. Tapi kalau yang belang-belang nggak bisa untuk ke depan terus. Nah inilah orang Islam yang matinya husnul khotimah, insya Allah di akhirat hijau semuanya, setuju ya? Amin. Salluna ala Nabi Muhammad, salluna ala Rasul Muhammad. Pokoknya kampung Tambun insya Allah ke surga semuanya. Kita mengadakan maulid Kanjeng Rasul Nabi Muhammad untuk mengenal Tuhan kita Sang Khalik Allah Ta'ala. Bukan hanya Sang Khalik Allah Ta'ala, untuk mengenal jalan Shiratal Mustaqim, untuk mengenal surganya Allah Ta'ala. Karena siapa orang yang kenal Sang Khalik lewat Kanjeng Nabi Muhammad, mereka akan kenal Sang Khalik Allah Rabbul Jalaluh. Kita jangan mimpi mengenal Sang Khalik Allah Ta'ala tanpa kenal Habibuna Mursalam. Di dalam hadis qudsi Allah firmankan, wahyukan kepada Habibuna Muhammad, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti mereka akan kenal Tuhan ya Allah Ta'ala. Bagaimana kita mau kenal Sang Khalik tanpa kenal Habibuna Muhammad Rasulullah? Bagaimana kita ingin kenal Nabi Muhammad Rasulullah tanpa kenal pewaris Nabi Muhammad Rasulullah? Bagaimana kita ingin mengenal pewaris Nabi Muhammad tanpa mengenal para aulia Allah dan orang soleh? Otomatis kalau hamba-hamba pilihan Allah, kekasihnya Allah yang kita cintain, wajib kita pegang, tidak ada lagi untuk mengenal dengan kekasih Allah Ta'ala. Nanti di akhirat jalannya akan tersasar dan akan tersesat. Itulah yang diutarakan oleh Kanjeng Rasulullah Habibuna Muhammad. Insya Allah kita pergi haji umroh. Amin. Salluna ala Nabi Muhammad, salluna ala Rasul Muhammad, salluna ala Habib Muhammad. Insya Allah kita besok pergi haji umroh ya. Di makamnya Kanjeng Rasulullah Makbaro ada tulisan. Di atasnya apa tulisannya? Hadis Nabi, An-nasu kulluhum min laduna Adam, An-nasu kulluhum min laduna Adam, illa yaumal qiyamah la yadkhulul jannah bisabi amalihim. Semua manusia dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai ila yaumal qiyamah, sampai kiamat, la yadkhulul jannah bisabi amalihim. Tidak ada yang masuk surganya Allah Ta'ala katanya. Dengan banyaknya ilmu, dengan banyaknya ibadah, dengan banyaknya amal. Loh kenapa ilmu ibadah udah banyak kok gak bisa mendapatkan surganya Allah Ta'ala? Kalau mereka tidak ada paspor visa syafaat dariku Kanjeng Rasulullah Habibuna Muhammad. Karena paspor visa ini membawa antum pergi haji umroh. Paspor visa ini antum bisa membawa ke luar negeri. Kalau kita punya uang segunung gak ada paspor visa, nggak bisa pergi haji umroh. Dengan modal paspor visa, walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, walaupun kita nggak ngerti hukum umroh kayak gimana, kita ngikutin aja imamnya, paspornya udah ada, visanya udah ada, insya Allah terbang pergi haji umroh ya. Seperti itu. Nah paspor ini, visa ini adalah syafaatnya Kanjeng Rasulullah sebagai penawar buat masa depan kita kematian.
Karena kita ngasih wasiat, anak kecil, kita dikasih wasiat, kita dikasih wasiat oleh Kanjeng Rasulullah, kasih mandat. Apa mandatnya? Al-insan khata wa nisan. Manusia itu bersifat salah dan lupa katanya. Banyak kehilapan, banyak kesalahan, banyak kekurangan, baik ilmunya, ibadahnya, amalnya. Salat saya terima apa benar, apa salah, terima apa enggak sama Gusti Allah Pangeran. Saya baca Qurannya, mahrotnya, taswidnya benar apa salah, terima apa enggak sama Allah Ta'ala. Pasti banyak kehilapan yang kita punya. Makanya diturunkanlah hamba-hamba pilihan Allah Kanjeng Rasulullah Nabi Muhammad. Diturunkanlah hamba-hamba pilihan Allah pewaris Nabi Muhammad, hamba-hamba pilihan Allah, para aulia Allah dan orang soleh. Beliau adalah juru selamatnya umat Islam dunia dan akhirat. Kalau kita punya pegangan Nabi, punya pegangan pewaris Nabi, punya pegangan para aulia Allah dan orang soleh, orang Tambun sekitar sini matanya merem aja meninggal dunia. Begitu melek, di depan mata udah surganya Allah Ta'ala. Merem saja orang Tambun sekitar sini. Begitu melek, di depan mata ada Kanjeng Rasulullah Nabi Muhammad. Orang Tambun khususnya orang Madura dipanggilin dena. Nabi Muhammad pakai bahasa Madura juga kali ya. Hei orang Tambun, orang Madura, dena dipanggilin. Ngapain dipanggil Rasulullah manggil orang Tambun? Suruh makan pisang goreng bareng-bareng sama Rasulullah katanya ya. Kalau enggak ayam teh bareng-bareng. Karena siapa orang yang mengenal dengan hamba-hamba pilihan Allah Nabi, pewaris Nabi, mengenal para aulia Allah dan orang-orang solihin, meninggal dunia Ustaz Hambale, ya ruju minad dunya ila bil iman. Meninggal dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dunia membawa keimanan di jalan Allah dan Nabi Muhammad. Yadkhulul jannah. Orang Tambun nih pimpinan Ustaz Osin, pimpinan Ustaz Samori, mari udah rame-rame kita di bawah surganya Allah Ta'ala, silakan katanya monggo. Bil gorisab tanpa diisap lagi. Inilah kenikmatan orang yang punya paspor syafaat daripada Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad SAW. Maka orang tersebut meninggal dunia akan diwafatkan matinya husnul khatimah. Orang yang matinya husnul khatimah ini nanti tidak ada rambu-rambu kuning dan merah. Merah dan kuning udah nggak ada lagi. Yang ada rambu-rambunya apa? Warnanya hijau warnanya. Hijau ini lambang Islam ya. Lambang kesenangan Kanjeng Rasulullah Habibuna Muhammad. Tuh sarung hijau tuh, hijau ya. Ini sarung Madura hijau tuh. Iya. Kalau yang kuning nanti ditanya nanti proses lu manro buka, buka. Apalagi merah berhenti dah langsung. Seperti itu. Nah, orang yang matinya sul khotimah, mereka nggak ada lagi rambu-rambu hijau dan merah. Mereka ngelewatin. Begitu meninggal dunia dimandiin, dibungkus kain kafan yang rapi, dibawa ke masjid mushola, disolatkan jenazah, dibawa ke batang, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sampai ke liang lahat kuburan. Sampai liang lahat kuburan, jenazah dibawa masuk, kain kafan wajahnya dibuka, dihadapkan kiblat dan nyium tanah, diajankan, dikomatkan, Allahu akbar, Allahu akbar. Udah ajan dan komat, ditutup sama papan, diuruk sama tanah, dibacain tahlil wa takin, ditinggalkan. Itu tiduran aja. Orang yang matinya husnul khotimah tidur aja. Nanti dibangunin sama malaikat. Wahai orang Tambun, gum. Bangun. Begitu melek, wajahnya tersenyum malaikat. Ada apa malaikat? Itu lihat tuh depan mata tuh jalan Shiratal Mustaqim. Tedung lagi, dibangun lagi malaikat. Orang Tambun, gum, bangun. Karena yang meninggal dunia orang Madura, mungkin malaikat pakai bahasa Madura. Jege. Bener gak ini ibu? Salah kali saya ya? Minta maaf kalau salah. Bener ya? Ya benar kan? Ya, pas kuli saya. Ini bangunin, jege. Begitu melek, wajah malaikatnya tersenyum. Ada apa malaikat? Itu lihat tuh katanya. Depan mata surganya Allah Ta'ala. Tidur lagi, dibangun lagi. Gom, jege. Melek lagi, masih tersenyum. Ada apa lagi malaikat? Tuh, Nabi Muhammad lagi manggil-manggil orang Tambun katanya. Pimpinan majelis daripada Ustadz Hosin. Dena. Nabi Muhammad pakai bahasa Madura juga kali ya. Dena. Suruh ngapain lagi? Suruh makan pisang goreng bareng-bareng katanya. Itulah orang yang selalu mahabbah cinta dengan Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang sholat, lengket dan dekat kencang. Insya Allah bil gorisab, tanpa disap lagi. Dan orang tersebut matinya husnul khatimah. Dan orang Islam yang mati sul khotimah nggak langsung disiksa langsung ke surga, enggak. Dia harus lewatin 12 perjalanan. Inilah yang dibilang rambu-rambu antara merah dan kuning. Alam dunia ini alam yang pertama, yang kedua alam kuburan,
Yang ketiga alam kiamat, kiamat belum tiba, siksa kubur masih berjalan. Singkat kiamat. Yang keempat kebangkitan, 5 masar. Lautan manusia, bapak ibu nyari anaknya nggak ketemu, anaknya nyari bapak ibu nggak ketemu, istri nyari suami, suaminya nyari istri nggak ketemu, paman bibi nyari ponakan, ponakan nyari paman bibi nggak ketemu, kakek nenek nyari cucunya nggak ketemu. Lo kenapa beb? Kalau di dunianya akidahnya udah belang-belang ngalor ngidul, yang tidak sejalan, maka di akhirat nanti kebingungan untuk bicara Nabi, keluarganya sendiri pun tidak ketemu. Dari masar menuju dalam hisab, dari ujung umbun-umbun sampai kaki diperlihatkan, dilihat, dikoreksi. Matanya penglihatan yang baik apa yang buruk, mulut berbicara yang baik buruk, telinga mendengar yang baik buruk, makanan minuman yang masuk mulut kita yang baik buruk, semua akan diproses. Langkah kaki kita berjalan, yang baik apa yang buruk semua diproses. Pasti banyak kelumuran, dosa-dosa, banyak kesalahan. Dari hisab, penyerahan amal baiknya menuju mijang timbangan, telaga Hud, sirat, sirat di jalan sorga, neraka, neraka, sorga. Kalau orang Islam ini kena rambu-rambu kuning dan merah, merah dan kuning, udah kena proses ditanya man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man kiblatuka, wa man imamuka, wa man ihwanuka. Pasti mereka rambu-rambunya kuning dan merah, dan wajib hukumnya nyebur dulu ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Ini yang berbahaya nantinya. Makanya saya pondasiin punya keluarga yang ada kampus ini, kita harus punya pondasi. Jadi Islam ini cuma syariat Islam, selamat Islam juga selamat. Tapi Islam, carilah Islam yang soheh. Karena di akhir zaman sudah akhir, nanti Islam ini akan cabang-cabang, banyak aliran. Tergantung cabangnya ngikutin kemana, akidahnya kemana. Karena Rasulullah udah ngasih wasiat kepada Isa termulia. Nah, kepada Kanjeng Rasulullah ngasih wasiat buat kita semuanya. Apa wasiatnya Nabi Muhammad? Wahai ashabi, penjenengan ashabi sahabatku, nanti di akhir zamannya sudah akhir. Setelah aku wafat meninggal dunia, engkau wafat meninggal dunia, nanti akan bermunculan bermacam-macam aliran akidah. Apa ya Habibuna Muhammad akidahnya? Ini bukan ditarakan orang Islam lagi. Rasulullah udah sepanjang zaman, udah langkahnya jauh, beliau udah tahu udah ke depan. Apa ya Habibuna Muhammad? Yang pertama adalah ummatu Yahudi ala idawasapin firqah. Nanti umat Yahudi akan pecah belah menjadi 71 golongan. Yang kedua Nasrani Nasoro. Berapa Nabi Muhammad Nasrani? Nasrani ala sitan wasapin firqah. Nanti Nasrani akan pecah belah menjadi 72 golongan. Bapak Ibu lihat Nasrani banyak aliran. Ada Nasrani, ada Kristen, ada Apen, Pantekosta, ada Katolik, ada Protestan, ada Ortodok, ada Dos, bermacam-macam aliran. Yang paling terdahsyat katakan jauh Rasul Habibuna Muhammad adalah umat Islam yang paling banyak. Apa yang paling banyak? Bukan pengikutnya Rasulullah, tapi akidahnya yang belang-belang. Berapa ya Rasulullah ummatukum ya Habibuna Muhammad? Kam ya Habib Muhammad? Umat Islam ala salasin wasapin firqah. Nanti umatku Islam akan pecah belah menjadi 73 golongan. Wahai hamba pilihan Allah Kanjeng Rasul Nabi Muhammad, 73 golongan ini apa aja kata Habib Muhammad? Apa aja kata sahabat Nabi? Yang pertama kaum Hawarid 20 aliran. Yang kedua kaum Syiah 20 aliran. Yang ketiga Mu'tazilah 20 aliran. Yang keempat Murji'ah 5 aliran. Yang kelima Najariyah 3 aliran. Yang keenam dan 7 Jabariyah, Umosabiyah 1 aliran. Yang ini ibu dan bapak nanti akan punya anak lagi, punya cucu lagi, beranak lagi, punya turun lagi. Siapa beb anak cucunya? Sekarang udah bermunculan banyak. Beb, bapak saya Islam beb, tapi pengikut aliran pahamnya paham Wahabiyah beb. Anak saya juga Islam beb,